Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Sahabat Semanema, bagaimana kabarnya? Kita berharap semua yang ada di sana baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini, podcast SMA Negeri 1 Manyar atau Posnema siap membagi berbagai macam atau beragam inspirasi, prestasi, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang salah satu guru berprestasi. Beberapa waktu yang lalu, SMA Negeri 1 Manyar mendapatkan kabar yang baik. Salah satu guru dari SMA Negeri 1 Manyar atau Semanema menjadi juara Putri Indonesia Jawa Timur. Telah hadir di studio podcast kami, Ibu Happy Mandianasari, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Tentunya kabar baik akan berdampak pada yang lain. Iya. Beberapa waktu yang lalu, keluarga besar SMA Negeri 1 Manyar ini mendapatkan kabar yang bagus berupa prestasi. Di samping prestasi siswa yang bertubi-tubi ya, hampir tiap hari itu ada kabar siswa berprestasi. Kemudian tiba-tiba muncul ibu guru yang berprestasi begitu. Alhamdulillah. Ibu Happy Mandianasari ini menjadi juara Putri Indonesia Jawa Timur. Saat itu saya sendiri mendapat kabar di grup media sosial ya. Ini bagaimana ceritanya? Tiba-tiba Ibu Happy Mandianasari ini kok juara gitu loh. Itu momen apa? Bagaimana proses awalnya gitu? Bisa diceritakan, Ibu? Oke. Baik, jadi yang saya ikuti ini adalah pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Iya. Nah, kemudian di situ saya mendaftar sebenarnya bermula dari tahun 2017 sih, Pak. 2017. Ya, 2017 waktu itu saya bermulai dari ikut Cayuk dulu namanya. Duta Wisata Cayuk Gresik. Cayuk Gresik. Bermula dari gitu situ ya. Tahun 2016 waktu itu menjadi juara wakil 2 Yuk Gresik. 2016. Juara 2 Wakil 2 Yuk Gresik. 2 Yuk Gresik. Oh, ada beberapa kategori gitu ya. Ya, jadi ada beberapa kategori. Kalau wakil 2 itu kayak juara 3 gitu istilahnya. Juara 3. Jadi juara utama, wakil 1, wakil 2. Wakil 2. Nah, di situ akhirnya kan saya mengenal dunia yang namanya pageant gitu. Ya. Dunia pageant itu dunia duta-dutaan lah kayak gitu. Ambassador ya. Ambassador, seperti lembaga apa punya brand ambassador brand ambassador, gitu. Kita di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Gitu. Kalau itu Cayuk Gresik. Iya, di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Kalau Putri Indonesia ini? Kalau Putri Indonesia ini dari pusat, Pak. Jadi nantinya arahnya ini Putri Indonesia Jawa Timur. Jadi dari berbagai daerah kan, Jawa Timur, ada Sulawesi dan lain sebagainya. Nanti dikirim ke nasional. Ke nasional. Ke nasional namanya Putri Indonesia di bawah Yayasan Putri Indonesia. Oh, ada Yayasan Putri Indonesia. Bukan di bawah kementerian atau bagaimana? Misalkan Kementerian Pariwisata bukan? Nanti kita bekerja sama itu sih. Jadi bukan di bawahnya langsung gitu. Bukan di bawahnya langsung. Tapi kita di Yayasan Putri Indonesia. Di bawah bimbingan atau apa gitu? Iya. Bukan, ya bimbingan juga masuk sih. Jadi nanti kalau biasanya sih juri-jurinya ya pokoknya dari kementerian, dari MPR kayak gitu-gitu sih. Pokoknya ke pemerintahan sih. Kita juga mendukung program pemerintah. Ibu Happy ini punya pengalaman sebelumnya ya, dari level Gresik dulu kabupaten, kemudian melaju ke Jawa Timur. Itu pada tahun 2016 juara Yuk Gresik. Setelah itu ini ya ada event level Jawa Timur itu langsung ikut atau masih menunggu atau bagaimana itu? Waktu itu saya jadi juara wakil 2 kan kalau nggak salah bulan Oktober ya Pak ya. Bulan Oktober. Nah, bulan Desember ada nih audisi Putri Indonesia Jawa Timur 2017 waktu itu. 2017 itu posisi Bu Happy masih ya? Masih Cayuk. Masih menjabat Cayuk. Posisinya di Gresik atau bagaimana? Posisinya sudah kuliah. Jadi saya waktu itu ikut Cayuk Gresik itu semester 3, Pak. Semester 3? Umur 19 tahun. Tidak mengganggu ya atau bagaimana? Pasti terganggu ya? Diatur? Ya bisa. Jadi kan kita kalau memang ikut sesuatu kan memang harus tahu resiko ya. Jadi caranya kita bagaimana manage waktu aja sih Pak. Gitu. Jadi ya Malang Gresik gitu sih. Manageable ya, artinya waktu bisa diatur. Kemudian kita masuk ke proses bulan Desember itu. Bukan maksud saya proses ketika memasuki lomba Putri Jawa Timur itu awalnya bagaimana? Audisi dulu atau kan ada persyaratannya gitu ya? Pasti. Apakah ada batasan umur atau bagaimana? Iya. Jadi saya lanjutkan tadi Pak ya, Desember 2017 saya ikut ternyata nggak lolos, belum rezekinya. Oh, belum rezeki. Iya, belum rezeki waktu itu. 2017 itu
ada audisi. Audisi di Gresik atau langsung Jawa Timur? Langsung Jawa Timur. Langsung Jawa Timur. Langsung Jawa Timur, sudah audisi di sana. Ternyata memang belum rezeki waktu belum itu. Rezeki. Jadi kan memang ada beberapa persyaratan, ya ada tes juga, tes interview dan lain sebagainya gitu Pak. Mungkin karena memang belum matang kali ya. Jadi waktu itu belum rezeki. Dari ratusan atau ribuan peserta. Berpuluh-puluh sih, tapi dari se-Jawa Timur, tidak ada Lumajang. Ya, semuanya Jawa Timur memusat di Surabaya ya? Iya, di Surabaya audisinya waktu Berarti itu. kan sampai ribuan gitu? Enggak sih Pak, enggak sampai ya, ratusan ya. Artinya tentunya gini, apakah ada persyaratan harusnya berprestasi dulu di level kabupaten? Tidak. Enggak. Jadi semuanya bisa mendaftar. Semuanya bisa mendaftar. Kalau dengan segala potensi ya, dengan semuanya segala punya potensi. kelebihannya gitu ya. Ya. Nah, di situ di antara penilaiannya itu mungkin ini ya, semua peserta itu kan punya spesifik atau skill tersendiri gitu ya. Oh gitu. Nah, tentunya Bu Happy waktu itu kira-kira mengandalkan apa skillnya itu? Kalau waktu itu saya lebih ke skill MC ya, public speaker, public speaking saya, being, gitu. Mistress of ceremony gitu ya. Yes. Berarti sebelumnya kan sudah praktek-praktek gitu ya. Iya, gitu. Sama nyanyi sih sebenarnya waktu itu. Oh, menyanyi? Nyanyi Langgam Jawa waktu itu Pak. Oh, Langgam Jawa? Ya, Langgam Jawa, lagu Jawa Caping Gunung. Oh gitu. Itu sebenarnya waktu itu, jadi ketika saya baca yuk pun gitu ya, ketika saya jadi juara pun karena itu gitu. Maksudnya ketika saya tampil bakat, tes bakat juga itu, menyanyikan lagu Caping Gunung itu. Dari ibu saya sih waktu itu, diajari ibu saya. Itu apa namanya, apa istilahnya, kelebihan-kelebihan atau skill-skill yang dimiliki oleh masing-masing peserta itu yang akan menjadi penentu ya, apakah dia lolos atau tidak begitu? Iya, sebenarnya juga bukan skill aja sih Pak. Jadi kayak ada tes tulis? Tes tulis nggak ada sih kalau Putri Indonesia kemarin. Jadi lebih yang dina adalah otomatis attitude juga ya, attitude. Kemudian ketika interview juga gimana sih potensinya, skillnya, advokasinya. Jadi kalau Putri Indonesia ini kan lebih kepada mengunggulkan advokasi ya Pak ya. Jadi kita ke aksi-aksi sosial. Aksi-aksi sosial. Nggak gini, ketika tes tadi itu kan semua peserta itu kan punya skill tersendiri gitu ya. Tadi Ibu Happy menyebut nyanyi Langgam Jawa. Iya. Itu Kak sinden atau bagaimana itu? Bisa dicoba sedikit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Oke, boleh. Caping Gunung Pak ya? Iya. Oke, baik. Di zaman berjuang, jur kelingan anak lanang. Oh, anak lanang ya. Udah. Iya, potongan. Mirip ini ya, kalau saya pernah dengar apa lagu Lingsir Wengi gitu ya, kayak model gitu sih, kayak lagu-lagu Jawa gitu ya, kan Pak. Bukan sinden yang apa itu kayak gitu ya. Bukan. Oh gitu. Itu salah satu di antaranya ya. Salah satu ketika tes bakat itu. Jadi kan kalau karena saya 2017 gagal kan Pak. Gagal, akhirnya saya ikut lagi tahun ini. Mempelajari ya mengapa saya gagal gitu. Terus habis itu di tahap-tahapnya itu mulai dari audisi online waktu itu. Jadi dimulai bulan Juli. Online itu mengisi apa ya, administrasi atau apa ya? Administrasi. Jadi ada persyaratan, ada audisi online, mulai dari pengumpulan berkas, kemudian dipilah kan. Akhirnya ada namanya setelah dipilih administrasi berkas seleksi berkas, terpilih 30 semifinalis waktu itu. 30 semifinalis. Jadi semifinalis itu 30 ya? Iya, 30 semifinalis. Kalau finalisnya? 12 ya. Jadi, yang mungkin ditampilkan atau bagaimana itu? Atau langsung? Kalau yang 30 semifinalis ini waktu itu cuma online kan, memang kondisi juga PPKN kan waktu PPKM juga kan. PPKM. Jadi 30 semifinalis, tapi kita di situ ada kayak challenge juga gitu ya. Gitu. Jadi kita kayak ngetes itu ya. Jadi kita disuruh bikin video advokasinya apa sih kayak gitu. Kasih tema gitu. Bukan tema sih Pak, kayak lebih terserah kan mau advokasi apa tentang sosial pokoknya. Jadi kalau saya sendiri ada komunitas namanya Rumah Inspiratif. Di situ itu saya advokasinya adalah pokoknya melestarikan kembali budaya membaca untuk anak-anak sama permainan tradisional gitu kan. Karena kita tahu bahwa permainan tradisional kan semakin langka juga gitu. Jadi itu advokasi saya di video, kemudian di-upload di Instagram kita masing-masing, di mention ke Putri Indonesia Jawa Timur waktu itu. Gitu. Berarti semuanya serba online ya. Gitu. Habis itu ada lagi tes tes bakat ya. Tes bakat, bakat minat ya. Tes bakat waktu itu juga ini sama di video juga, maksimal durasi 3 menit, kemudian dikirimkan ke pihak panitia gitu ya. Saya tadi nge-MC sama nyanyi Langgam Jawa tadi itu. Sahabat Semanema di luar sana, ternyata untuk menuju prestasi ke sana itu perjalanannya panjang, dan untuk sahabat-sahabat Semanema di luar sana tentunya yang masih punya kesempatan ya dari segi batasan usia, maka bisa mempersiapkan sejak dini skill apa yang bisa menunjang diri kita untuk bisa mengikuti
putra putri ya ini tentunya ya. Putri saja. Putri saja. Oh putri Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini paling tidak sahabat Semanema bisa mengambil beberapa inspirasi atau penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Happy Mandianasari. Oke Ibu, ketika prosesi Putri Indonesia Jawa Timur itu saya mengetahui gitu ya, ternyata ada semacam karantina, semacam karantina gitu. Kira-kira dalam karantina itu satu berapa lama? Yang kedua diberi materi apa saja? Terus itu sudah pesertanya apakah sudah fix sekian kemudian nanti dikerucutkan begitu? Lah gimana penjelasan Bu Happy? Jadi tadi ya ada tes bakat juga kan Pak, ada tes bakat, semifinals tadi, ada juga namanya deep interview. Waktu itu deep interview. Jadi interview waktu itu masih online karena masih penjelasannya masih online gitu ya? Masih online juga. Jadi kita berarti bukan karantina? Belum. Jadi kan masih 30 semifinalis tadi kan. Benar. Ada interview online, kita ada 3 juri, kita diwawancara di situ lewat Zoom waktu itu sudah. Nah, besoknya jadi waktu itu tanggal 26. Terus tanggal 27-nya itu kita audisi offline. Nah, audisi offline itu sebenarnya tinggal finishing sih, tinggal final aja. Jadi sebenarnya dari tes-tes yang sebelumnya itu udah ada kayak dikerucutkan. Sudah tergambar. Cuman yang audisi offline itu lebih kayak memastikan gitu kan. Dan memang ada tes lagi. Apakah yang di video itu sesuai dengan? Iya, benar sekali. Jadi ada deep interview lagi, kemudian ada kayak sesi FGD. Jadi kita juga kayak dinilai kemampuannya, wawasannya sejauh mana sih kayak gitu-gitu Pak. Jadi kita kan juga tesnya wawasan umumnya gimana. Ada wawasan umum. Kemudian advokasinya juga gimana, tentang sosialnya bagaimana. Advokasi kegiatan sosial. Terus kemudian bahasa Inggrisnya juga gimana. Oh gitu, pakai bahasa Inggris juga ya? Iya, jadi kita dites juga pakai bahasa Inggris gitu. Kayak gitu. Habis itu sudah audisi offline. Di hari itu juga diumumkan yang masuk finalis. Berapa jumlah finalis? 12. Jadi 12. Dari 30 semifinalis dikerucutkan menjadi 12 finalis. Itu dari kira-kira mewakili beragam daerah ya? Beragam daerah. Ya. Ada Surabaya, ada Lumajang. Gresik cuma Bu Happy atau bagaimana? Gresik ada 2 kebetulan. Iya, ada 2 yang lolos. Bu Happy? Sama namanya Yu Adelia Wanda. Oh, sebentar, Adelia Wanda itu mohon maaf alumni kita juga ya? Iya, alumni juga kebetulan. Mantan ya ini, kan? Yuk Gresik. Yuk Gresik 2018. 2018 kalau nggak salah ini ya, sama Izzuddin. Iya, benar. Alumni juga. Iya, sama alumni. Alhamdulillah, artinya SMA Negeri 1 Manyar ini ketika lomba-lomba di luar itu juga sering menjadi juara juga, gitu ya. Saya mengamati itu mulai dari dulu ada Rossi, kemudian ada siapa itu sebelumnya juga prosesnya panjang menjadi duta lalu lintas Jawa Timur dan sebagainya itu. Alhamdulillah artinya di SMA Negeri 1 Manyar juga proses pendidikannya itu tidak hanya akademik saja ya, tapi non akademik seperti extra public speaking dan sebagainya itu paling tidak memberikan bekal kepada anak-anak supaya nanti setelah lulus itu baik di dunia kampus maupun di umum itu bisa tampil lah begitu ya. Benar. Tentunya Ibu Happy sudah memberikan inspirasi begitu ya. Gurunya juga berprestasi gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya bagi Ibu Happy ini adalah bagian dari rentetan prestasi ya tentunya ya. Tadi sebelumnya ada Yuk Gresik, kemudian naik Jawa Timur, itu Putri Indonesia Jawa Timur. Terus sebelumnya pada saat kuliah itu ada ini ya, Duta Hijab Radar Malang 2017. Itu gimana itu? Pada saat kuliah itu ya? Kuliah. Gimana itu kok? Iseng-iseng atau memang sambil kuliah kemudian memantau ada event begitu? Iya, jadi setelah saya ikut Cak Yuk kemudian ikut Putri Indonesia, nah kayak lebih, hanya kan saya tertarik kan ke dunia itu Pak. Jadi kayak, ini kayaknya nambah link kan, otomatis kita juga banyak link juga kan, kita juga nambah ilmu. Nah, akhirnya mulai dari situ kayak tertarik, kok pengen ikut lagi ya gitu kan. Biar nggak kuliah pulang, maksudnya ada kegiatan ya. Kupu-kupu kuliah pulang. Maksudnya ada kegiatan lainnya juga gitu kan. Soalnya saya juga tipenya nggak bisa diem sih Pak orangnya sebenarnya gitu dari ya? dulu. Jadi SMA suka organisasi, kemudian juga sampai kuliah juga. Nah, akhirnya waktu itu saya iseng-iseng deh nyari apa ya kompetisi yang di Malang ya, karena saya waktu itu kuliahnya di Malang kan. Akhirnya ketemu ada Duta Hijab Radar Malang nih. Saya tanya ke senior saya waktu itu, Kak ada lomba ini nih gimana? Wah tuh bagus banget tuh, buat apa nantinya kamu nambah link, buat nanti kamu juga belajar banyak hal gitu kan. Akhirnya saya ikut. Waktu itu kayak bonek juga sih sebenarnya, dan itu malah pesertanya waktu itu kalau nggak salah 200 lebih. 200 dari se-Jawa Timur lebih. Juga sebenarnya gitu, karena mahasiswa ada anak SMA, ada yang sudah kerja juga gitu kan. Ada batasan umur ya waktu itu? Ada. Jadi kalau di dunia pageant atau dunia duta atau ambassador ini sih rata-rata 18 sampai 25 lah itu. 25 ya, gitu. Begini. Itu. Dulu ketika
Bu Happy ini menjadi juara Yuk Gresik, itu kan itu apa? Umum di bawah naungan panitianya atau bagaimana itu yang menyelenggarakan itu? Kalau ini yang menyelenggarakan di bawah Cak Yuk Gresik itu. Cak Yuk Gresik itu di bawah Dinas Pariwisata. Oh, Dinas Pariwisata. Berarti menjadi apa? Pageant atau duta wisata di Kabupaten Gresik. Oh, gitu. Itu tugasnya gimana itu? Waktu saat ini ya dipilih menjadi Yuk Gresik itu sudah kuliah ya? Sudah kuliah waktu itu. Itu gimana cara mengaturnya itu? Anda mungkin kegiatan Pemkab atau apa gitu ya, mempromosikan dunia pariwisata Gresik. Iya. Pada saat yang sama, Bu Happy ini kuliah, itu gimana itu? Benturan atau harus ngambil Sabtu Minggu atau bagaimana? Jadi ya main Sabtu sih Pak sebenarnya. Oh, gitu jadi ya? waktu itu kan memang kalau ternyata sih, kalau memang pas weekday, otomatis kan saya kuliah di Malang. Ya pasti kan masih ada anak-anak lainnya. Tapi kalau Sabtu Minggu, kalau memang ada kegiatan, jadi kan ketika kita menjabat selama 1 tahun, itu kita kan pasti ada tugas-tugas. Ada tugas-tugas. Ada tugas-tugas. Tapi itu banyak ya, artinya dibagi ke beberapa anak-anak juga. Juara yang Jadi kita ya mempromosikan wisata otomatis juga, kemudian menghadiri acara-acara Pemkab kayak gitu-gitu. Itu lebih khusus pariwisata ya kalau Cak Yuk Gresik itu. Pariwisata dan budaya gitu. Pariwisata dan budaya, bukan sisi yang lain ya, misalkan ekonomi dan sebagainya tidak ya. Iya, tapi maksudnya nggak lebih konsennya lebih ke pariwisata sama budaya sih. Lebih cara how to promoting tourism Gresik Regency itu. Nah, ketika Putri Indonesia Jawa Timur, apakah ada tugas seperti itu atau apa tadi lebih ke sosial itu? Gimana itu? Kalau Putri Indonesia Jawa Timur juga sama sih, tapi tingkatnya lebih ke Jawa Timur ya. Jadi misalnya kita kayak lebih mendukung program-program yang ada di provinsi. Jadi kayak tentang UMKM, apalagi jadi setelah kita terpilih Putri Indonesia ini Jawa Timur, kita ada namanya organisasi Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Apakah di Gresik tadi juga ada ikatan? Ada, namanya Paguyuban Cak Yuk Gresik. Oh, Paguyuban Cak Yuk Gresik. Setiap kita selesai kompetisi pasti ada kayak paguyubannya gitu. Jadi biar nggak hilang gitu kan. Artinya ada begini. Program-programnya. Ketika menjadi Cak Yuk Gresik itu kan tugas itu 1 tahun. Ketika menjadi paguyuban itu masih diberi tugas atau hanya sekedar ini ya menjalin komunikasi begitu atau ikut kegiatannya lagi gitu. Kalau paguyuban itu nanti apa ya? Lebih jadi apa? dari seremonial atau bagaimana? Ada paguyubannya itu kayak dari yang pertama, maksudnya Cak Yuk pertama, angkatan pertama semua. Sampai sekarang itu pokoknya kita jadi satu paguyuban, tapi kita ada namanya pengurus. Ya. Kalau yang pengurus ini lebih kita menjalankan ke organisasinya. Jadi biar gak mati. Jadi Cak Yuk ini biar ada gak mati. Artinya begini, kalau ada tugas dari Pemkab, maka yang menjalankan tugas itu adalah yang Cak Yuk Gresik pada satu itu, pada 1 tahun masa 1 tahun itu. Kemudian kalau di Putri Jawa Timur ini sama seperti itu, 1 tahun masanya. 1 tahun itu menjabatnya. 1 tahun menjabatnya, kemudian masuk ke pengurusnya, namanya pengurus Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur itu. Nah, berarti ketika Bu Happy kemarin menyandang atau menyabet gelar Putri Indonesia Jawa Timur favorit, sudah otomatis sudah melekat beberapa tugas gitu ya. Ya, jadi tugas-tugas kami ya berkaitan dengan pemerintah. Jadi kan kebetulan penasihat kami, penasihat Putri Indonesia Jawa Timur ini adalah Bu Arumi sendiri gitu. Jadi wakil gubernur ya. Istrinya wakil gubernur. Ya, itu. Siapa Pak? Pak Emil Dardak. Itu. Jadi kemarin waktu pembukaan juga sempat beliau hadir karena memang beliau adalah penasihat kami. Jadi nanti kalau ada event-event tentang UMKM, tentang Dekranasda itu kami libatkan seperti itu. Nah, itu tugas-tugas kami dan kita juga pastinya karena memang kita Putri Indonesia ya, kita lebih ke advokasi sosial juga. Jadi masing-masing dari kami pasti sudah punya advokasi dan diharapkan memang bisa melanjutkan advokasi itu sendiri gitu. Oke, sahabat Semanema, ternyata setelah meraih prestasi itu, maka melekatlah beberapa tugas tanda kutip yang dibebankan oleh panitia gitu ya, untuk apa ya istilahnya, satu mempromosikan Jawa Timur tentunya, juga melakukan aksi atau tindakan di bidang sosial, sosial. Untuk sampai sekarang ini sudah melakukan atau belum? Sudah. Kemarin juaranya 1 bulan yang lalu ya? Nggak sampai masih. Sudah langsung ini ya? Sudah langsung tugas atau bagaimana gitu? Ya sudah. Jadi mesti kita sudah menjadi Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Kita nantinya ya nanti kalau misalnya ada tugas ya kayak ini ada tugas ini, nanti siapa yang bertugas kayak gitu sih. Tapi ada job list-nya ya, gitu ya. Jadi terus nanti yang bisa siapa gitu ya. Tapi untuk advokasi ya kita punya masing-masing, ya kita jalankan masing-masing gitu. Advokasi itu pribadi atau maksudnya tugasnya itu kepada satu person yang juara itu atau berkelompok?
Jadi advokasi ketika kita audisi pun kita sudah kayak kamu advokasinya apa gitu kan. Kamu nanti ingin membawa dampak seperti apa di lingkungan sekitar kita. Jadi gitu kan. Influencer gitu ya. Iya, bukan influencer juga. Ya mungkin itu ya, tapi lebih ke sosial. Lebih ke sosial. Jadi Kak, kalau saya kan lebih ke rumah inspiratif namanya. Nah, rumah inspiratif. Kalau yang apa itu tugasnya itu? Kalau rumah inspiratif ini adalah sebuah komunitas. Jadi komunitas dari saya, dari teman-teman juga gitu kan. Itu tadi yang sudah saya bilang bahwa kita lebih fokus ke untuk mengembalikan anak budaya membacanya, budaya membaca, kemudian menangani satu komunitas rumah inspiratif, namanya rumah inspiratif ya, komunitasnya, membangkitkan kembali budaya baca sejak gitu dini, sejak dini, dan juga kayak permainan tradisional kita lestarikan kembali. Jadi kalau kemarin saya sempat ke panti asuhan, saya ajak kembali mereka untuk bermain lagi permainan tradisional, juga kayak motivasi juga. Jadi kayak kita lebih sosial ya ke panti asuhan. Ada juga yang teman saya itu advokasinya ke SD luar biasa kayak gitu-gitu. Ada juga yang ke perempuan. Jadi kita tuh pegang advokasi masing-masing gitu. Setelah kita jadi ya kita mengembangkan itu, tapi kita sendiri pun di suatu ikatan alumni itu pasti juga ada program-program kerja kan. Jadi kita juga selain kita bertugas untuk mendampingi program-program pemerintah, kita dari ikatan alumni pun punya program-program tersendiri seperti itu gitu. Ketika misalkan masuk dalam ikatan alumni itu melaksanakan kegiatan advokasi sosial, itu pakai dilaporkan kan misalkan setelah kegiatan atau hanya sebatas ini ya, sebatas laporan sendiri di komunitas itu, atau memang harus tetap dilaporkan ke istilahnya apa ya, bukan lembaga alumni ya, persatuannya, organisasi yayasan, gitu lah ya. Itu pakai melaporkan atau hanya sekedar saya minggu ini melakukan kegiatan advokasi sosial di bidang ini sudah selesai. Selesai nggak pakai laporan atau bagaimana itu? Kita kan sekarang dunianya juga digital ya Pak ya. Jadi maksudnya kita pasti tahu lah yang dilaksanakan anak ini melaksanakan advokasinya gitu kan. Maksudnya nggak memaksa, intinya nggak memaksa. Cuman kan karena kalau kita kembali lagi ke niat kita waktu itu ikut Putri Indonesia itu apa sih? Kalau kamu memang ke advokasi kamu ya jalankan itu gitu. Jadi bukan yang kayak nanti deadline untuk ini enggak. Jadi tidak ada deadline. Jadi maksudnya gitu. Ya kita serahkan ke individu itu. Waktu itu kamu daftarnya apa? Waktu itu yang kamu janjikan apa untuk melaksanakan advokasi ya itu jalankan gitu. Kayak gitu sih. Lebih kepada gitu Pak. Oke ya sahabat Semanema, banyak hal yang disampaikan oleh Bu Happy dan sungguh menjadi tantangan buat para sahabat Semanema yang nanti ingin mengikuti Putri Indonesia khususnya, apalagi dari SMA Negeri 1 Manyar. Beragam kegiatan sosial tadi yang dijelaskan oleh Bu Happy menjadi cermin bahwa ternyata kita harus membuka diri, bergaul dengan lingkungan, peduli terhadap lingkungan, khususnya budaya literasi atau baca. Oke sahabat Semanema, menjadi duta itu memiliki banyak tantangan ya. Tentunya persiapan harus dilakukan oleh calon peserta Putri Indonesia atau bahkan Cak Yuk di level kabupaten masing-masing. Dan pada kesempatan ini Ibu Happy telah memberikan gambaran umum ya tentang proses bagaimana mengikuti kegiatan mulai dari Cak Yuk sampai pada beliau di level Jawa Timur menjadi Putri Indonesia. Pertanyaan berikutnya Bu Happy. Ya. Ketika mendapat gelar atau predikat Putri Indonesia Jawa Timur, favorit ya? Ya, putri favorit ya, Putri favorit Indonesia. Itu kan apakah ada beban di diri Bu Happy bahwa ketika saya menjadi ini maka saya harus melakukan hal-hal seperti ini? Seolah-olah apakah itu menjadi beban? Pertanyaan apakah itu menjadi beban? Kemudian ruang gerak kita menjadi semuanya serba teratur gitu ya. Takut melakukan ini, takut kesalahan ini karena image sudah melekatkan gitu. Itu gimana bagi Ibu Happy? Kalau saya kebetulan kayak nggak beban sih Pak. Maksudnya beban, ya? Lebih kayak kesadaran diri. Karena saya sekarang sudah diberikan amanah gitu ya, diberikan amanah untuk menjadi Putri Indonesia Jawa Timur favorit 2022. Jadi saya harus sadar bahwa setidaknya saya ini menjadi role model gitu ya, role model untuk mungkin perempuan-perempuan lainnya atau lingkungan sekitarnya. Jadi ya saya memang harus sadar bahwa saya harus melakukan yang terbaik gitu ya. Entah itu nanti secara bersikap, entah nanti secara bermedia sosial lebih bijak atau bagaimana seperti itu. Jadi memang harus bukan beban tapi kayak lebih saya harus menyadari bahwa saya menjadi role model di sini gitu. Seperti itu sih. Satu image, satu saya role model. Maka ruang gerak saya itu kan harus baik bahasanya gitu ya. Begitu. Harus dipikirkan jangan sampai
jangan sampai salah, tapi tidak menjadi beban gitu ya. Explore saja istilahnya jangan mengecewakan yang sudah memberikan amanah kita gitu lah gitu. Ya, bukan jadi beban sih. Iya. Berarti jangan jadikan beban ya sebuah gelar atau prestasi itu. Explore saja gitu. Iya, yang penting terukur ya. Enjoy aja gitu ya, menjadi diri sendiri gitu, kayak akan dibikin-bikin juga. Oke, bisa nggak Pak ditayangkan mungkin rangkaian foto yang bisa apa ya istilahnya kita ambil prosesnya ketika Ibu Happy berproses dalam pemilihan Putri Indonesia. Oke ya, sahabat semuanya. Ini apa ini, Bu? Ini presentasi apa? Waktu ini deep interview. Interview awal. Deep interview. Oh, deep interview. Waktu 3 orang ya? Jurinya ada 5 sebetulnya, ini enggak kelihatan aja. Jadi ini sudah anugerah ya? Ini waktu itu sudah grand final kalau yang ini. Oh, grand final ya. Ya, ini waktu jadi finalis. Ini waktu karantinanya. Oh, karantinanya. Karantinanya waktu itu. Oh, yang cuma pakai jilbab sendiri ya? Ada 2 sih. Ada 2. Ini dari Sidoarjo sama Gresik saya. Oh, iya ya, oke. Ini Cak Yu Gresik kebetulan. Jadi ada memang jadi kebetulan bukan hanya saya saja yang sudah menjadi Putri Indonesia, dan Cak Yu Gresik juga ada beberapa alumni juga. Jadi waktu itu foto bersama. Ini ketika deep interview itu apa itu 5 juri ya? Iya, 5 itu juri. Semuanya punya kesempatan atau hanya perwakilan itu? Punya kesempatan semua. Jadi jurinya itu bukan hanya dari Jawa Timur, bukan hanya dari panitia Jawa Timur, tapi juga dari nasional, dari pusat. Nasional ya? Jadi dari Yayasan Putri Indonesia tadi. Putri Indonesia. Jadi ini ya ini waktu itu ditanya-tanyain kan, perkenalan dan sebagainya. Nah ini kalau yang ini namanya Pak Mega, itu yang dari Yayasan Putri Indonesia. Oh gitu. Pusat. Itu mantan putri atau gimana yang sedang meraih gelar? Yang pakai selempang sama mahkota itu, pakai crown itu Putri? Itu Putri Indonesia yang mewakili Indonesia ke Miss Universe. Oh, Miss Universe. Jadi hadir juga ya? Kebetulan juga dari Jawa Timur juga. Oh, Jawa Timur. Waktu itu menang. Jadi dari Jawa Timur ke nasional ternyata juara 1 juga. Akhirnya mewakili Miss Universe, mewakili Indonesia. Gitu. Miss Universe. Yang bapak laki-laki itu? Yang ini dari Yayasan Putri Indonesia. Yayasan Putri Indonesia. Yang tengah? Yang tengah ini dari Jawa Timur, waktu itu juga mewakili juara satu Putri Indonesia Jawa Timur, mewakili ke nasional. Ini sambil duduk ya? Iya. Kayak presentasinya gitu. Memang jadi begitu ya? Ditanya-tanyain. Jadi waktu itu yang tadi ada foto berdiri itu disuruh perkenalan. Apa sih kesibukanmu apa? Kemudian kayak itu ada kursi ya. Kemudian ketika duduk ini lebih tanyain kayak lebih dalam gitu sih. Lebih dalam. Relax tapi enggak ya? Harus relax sih. Kalau enggak gitu. Jadi intinya kalau deep interview ini untuk mengetahui benar-benar yang ini anaknya gimana sih, attitude-nya gimana, karakternya gimana, skillnya, karakter, behaviornya itu akan tertuang dalam apa yang dia sampaikan. Jadi kalau di Ambassador kan memang kita ada 3B ya, maksudnya brand, beauty, and behavior gitu. Jadi bukan hanya cantik saja, bukan hanya pintar saja, bagaimana attitude-nya kayak gitu-gitu. Jadi ini kayak gak bisa bohong sih kalau di interview. Pintar luar dalam lah. Jadi kayak dilihat lah, ini emang anaknya beneran seperti ini atau memang dibuat-buat tuan tahu gitu. Benar, artinya ketika wawancara langsung atau di interview lah itu memang akan diketahui seberapa jauh kemampuan smartnya, behaviornya. Cara kita berbicara, cara kita menyampaikan itu kan juga menjadi kunci ya. Poin juga. Nah ini kelebihan sebentar. Kelebihannya Bu Happy itu kan menjadi MC ya, public speaking. Selalu MC ya. Ya MC, gitu. moderator pemateri gitu sih. Pemateri. Narasumber juga. Oke gitu. Nggak, harapan kita begini kepada sahabat Semanema di luar sana bahwa skill-skill yang kita miliki ini akan menentukan ya pada saat mengikuti event itu akan menjadi nilai tambah gitu ya, akan menjadi nilai tambah. Dan kita berharap dari proses di SMA Negeri 1 Manyar ini memberikan bekal kepada seluruh siswa ya melalui ekstra-ekstra itu, khususnya pada ekstra public speaking ya. Artinya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Jadi beberapa siswa juga berprestasi non akademik. Juga kemarin ini dapat kabar ini ya, KSN ya, kompetisi sains nasional itu kita lolos ke nasional itu ada 2 dari 2 kita, alhamdulillah. Artinya di Gresik hanya kita ya. Jadi SMA Negeri 1 Manyar mencetak banyak siswa berprestasi dan barusan adalah guru berprestasi. Alhamdulillah. Kita berharap kepada Ibu Happy bahwa segala pengalaman dan skillnya itu akan ditularkan bahasanya gitu ya kepada seluruh sivitas akademika, tidak hanya siswa ya atau murid ya. Mungkin dalam forum-forum guru itu kita juga banyak belajar gitu ya. Saya saja ya banyak belajar dari siapapun gitu ya.
Saya lebih menjaga komunikasi juga kepada para alumni, pada siswa juga. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh guru-guru di SMA Negeri 1 Manyar, bahwa pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas. Tidak hanya di dalam kelas. Pandemik itu memang apa ya? Ya memang cobaan ya gitu ya. Artinya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhenti hanya lewat daring atau dunia digital gitu ya. Nah, ini guru apa itu prestasi putri Jawa Timur itu memang awalnya kan online gitu ya. Terus offline pada semifinal atau finalis gitu ya. Gitu ya. Artinya sudah diizinkan gitu ya. Itu di mana di Surabaya itu? Di waktu itu di salah satu hotel di Surabaya, hotel, ya? Grand Mercure Surabaya City. Oh gitu. Itu total jumlahnya berapa yang lolos ke Jawa Timur waktu itu? Enggak sampai 100. 30 semifinalis tadi, Pak. 30 semifinalis. Ya, berarti yang di Jawa Timur itu semifinalis sama finalis. Ya. Berarti 30 peserta diambil terus, 2 ada audisi online tadi, terus audisi offline di hotel tadi, kemudian diambil 12 sisanya ya ini. Itu termasuk karantina itu? Belum. Oh, belum. Nah, ini gimana? Karantina itu ceritanya bagaimana itu? Jadi sudah kepilih. Ya, terpilih. 12 itu? Sudah terpilih 12 berarti finalis. Yang karantina itu finalis? Iya, yang bukan semifinalis? Bukan. Oh gitu, berarti jadi terpilih 12 finalis, audisi offline tadi sudah. Kemudian kebetulan karena memang ini pandemi gitu ya. Jadi memang harus kita mampatkan kegiatan-kegiatannya, termasuk prakarantina. Jadi sebenarnya kalau ada dulu prakarantina. Jadi kalau dulu itu sebenarnya karantina itu hampir 3 hari, 4 hari. Karena memang pandemi kan kita tidak bisa melanggar juga ya, apalagi kita role model masa melanggar juga. Jadi jadi akhirnya kita ada namanya prakarantina. Prakarantina itu 2 hari. Itu lebih kayak materi-materi, diberikan materi-materi lewat Zoom gitu ya. Belum offline. Belum. Jadi kita ketemu offline tuh cuma waktu audisi offline aja waktu itu. Kepilih 12, kemudian kita photoshoot, waktu itu cuma photoshoot sampai malam. Kemudian hari Senin sudah mulai prakarantina. Kita mengikuti materi-materi, ada materi tentang public speaking, ada materi tentang bahasa Inggris juga waktu itu, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian hari Senin Selasa prakarantina. Hari Rabunya istirahat sebentar 1 hari, Kemisnya kita masih di hotel itu? Enggak, jadi kita prakarantina ini online. Online ya. Oh, yang istirahat itu masih di rumah istilahnya. Ya, masih di rumah. Jadi 1 hari ada waktu yang longgar, besoknya hari Kamis kita karantina. Oh gitu. Kita mulai karantina, seharusnya biasanya karantina kalau enggak 1 hari waktu itu cuma. 1 hari ya? Jadi cuma Kamis karantina, Jumatnya kita prepare buat grand final. Grand final Sabtu ya? Grand finalnya Jumat. Oh, Jumat malam. Gitu. Jadi ini karena di ini ya? Ya di hotel gitu juga. Di hotel ini. Ini panggung ya istilahnya gitu. Iya, ini panggungnya. Berarti pada saat prosesi penilaian itu diantaranya tampil di atas panggung ini. Iya. Oh, gitu. Jadi kita penilaiannya tuh kayak apa saja itu yang poin-poinnya yang saat dinilai itu? Jadi kalau sebenarnya yang saya bahas di panggung ini ya, yang di panggung itu. Kalau penentuan juara itu sebenarnya akumulasi nilai sih, Pak. Jadi akumulasi nilai. Dari kita mulai awal semifinalis itu kita kan sudah ada ini anak ini bakatnya ini, anak ini sifatnya seperti ini, pinternya kayak gini gitu kan. Nah, di panggung ini di panggung juga sama penilaiannya. Jadi kayak ada pertanyaan gitu. Jadi 12 finalis kepilih 5 besar. 5 besar. Jadi dari penilaian tadi sebelum-sebelumnya. Jadi ada di interview dan lain sebagainya. Itu dipilih 5 besar. Di antaranya Bu Happy. Oh enggak, saya enggak masuk 5 besar waktu itu. Oh, enggak masuk. Enggak masuk 5 besar. Jadi 5 besar, kemudian waktu itu challenge-nya adalah kita speech. Kita speech advokasi kita masing-masing gitu ya. Advokasi kayak masing-masing. Presentasi gitu ya? Iya, bukan pidato ya. Jadi kayak presentasi berdasarkan advokasi kita, kayak pengalaman kita yang sudah kita lakukan gitu. Kayak speech sih, Pak, kayak pidato gitu. Pidato. Kita menyampaikan advokasi kita ini udah 5 besar dari advokasi tadi dan penilaian lainnya sebelumnya tadi itu. Kepilih 3 besar, termasuk tadi alumni Semanema juga Awan tadi, Adelia Wanda tadi masuk 3 besar. Saya manggil Adelia. Iya, Adelia. 3 besar, saya sudah di situ ada namanya sesi Q&A. Jadi tanya jawab itu satu pertanyaan itu untuk 3 itu. Tapi yang lainnya ditutup waktu itu, ditutup pakai headphone gitu. Jadi enggak apa itu ya biar nggak kedengaran karena pertanyaan sama gitu kan. Jadi yang berikan pertanyaan ada dari Bu Arumi, ada dari Yayasan Putri Indonesia dan lain sebagainya kayak gitu. Para pejabat teras dan pejabat-pejabatnya yang memberikan itu ya udah diberikan pertanyaan, mereka jawab. Nah, dari jawaban mereka tadi kan otomatis kan tahu anak ini yang benar-benar wawasannya luas, anak ini yang benar-benar behavior-nya. Itu murni berdasarkan penilaian ya, penilaian tim juri ya. Tidak ada peran ini ya, tidak ada peran medsos ya. Oh enggak ada gitu, enggak ada. Jadi benar-benar pure dari situ gitu. Sudah. Kemudian
terpilihlah tadi 3 besar penentuan, jadi 3 besar tinggal milih 1, 2, 3-nya siapa gitu saja. Gitu. Kemudian baru ada pengumuman juara atribut tadi. Nah, saya termasuk juara atribut itu. Gitu. Jadi ada juara atribut favorit saya ini tadi, kemudian ada intelijensia, ada Putri Jawa Timur berbakat, dan juga ada persahabatan. Itu yang juara atribut. Seperti itu. Nah, oke. Kita sudah mengetahui bagaimana proses Bu Happy menjalani kegiatan Putri Indonesia Jawa Timur dengan segala tantangan ya, dan penilaian dan sebagainya. Pada kesimpulannya begini, menurut Ibu Happy, ketika mengikuti kegiatan seperti itu, apa dampak langsung dari kegiatan itu kepada Bu Happy ya? The way how we speak, cara kita berbicara, the way how we behave, cara kita berperilaku itu otomatis berubah total ya? Atau apa ya istilahnya, tentunya di dalam kayak karantina itu kan mendapatkan banyak hal. Pasti. Apa ya, mentoring dari mungkin orang yang berpengalaman, kayak tadi itu dijelaskan ada Putri Indonesia yang nasional itu kemudian menjadi juri. Itu gimana, merubah banyak hal di Bu Happy atau hanya sekedar yes ikut aja, go on ya, nothing tulus, artinya setelah itu ya sudah gitu, atau bagaimana Ibu? Pastinya banyak berdampak ya kalau saya, maksudnya yang pertama yang saya dapatkan adalah keluarga, pastinya keluarga baru gitu ya, para perempuan-perempuan yang menurut saya benar-benar mengagumkan sekali gitu ya, dengan berbagai keunikannya, berbagai potensinya, dengan orang-orang yang berprestasi lah gitu. Itu kemudian yang kedua itu adalah sebuah pelajaran sih. Jadi waktu itu ada namanya Mbak Ica itu ini ketua pengurusnya Ikatan Alumni itu, beliau waktu itu berkata bahwa keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kita mampu melawan ketakutan diri kita gitu sih. Gitu ya? Gitu. Jadi itu adalah sebuah quotes yang menurut saya benar-benar luar biasa sih quotes ini. Benar gitu. Tadi Bu Happy menjelaskan 2017 mencoba, kemudian belum rezeki bukan gagal, belum rezeki. Maka harus diwujudkan itu ya. Karena itu kan ada istilah prestasi mewujudkan gagasan menjadi fakta gitu kan. Dan gitu. Bu Happy mewujudkannya tahun 2000 berapa itu? 2021 ini. 2021 ya. Masih gagasan terus sekarang menjadi fakta. Iya, alhamdulillah fakta, itu. Kemudian juga pastinya dapat pelajaran ya, istilahnya kayak gimana sih kita tentang nanti kalau kita berhadapan dengan publik, bagaimana kita nanti berhadapan dengan, maksudnya kita terlibat dalam pemerintahan juga, bagaimana kita istilahnya tetap tenang gitu, tenang ketika kita menjawab pertanyaan di panggung dan sebagainya, kayak gitu sih, banyak sih ilmu-ilmu. Artinya sudah teruji di depan publik, kemudian tinggal aplikasi dalam lapangan gitu kan. Dan aplikasi dalam lapangan itu kan kata Bu Happy tadi itu bentuk advokasi sosial gitu ya. Dan sampai sekarang ini Bu Happy bergerak di apa tadi, rumah inspiratif. Itu di Gresik atau bagaimana? Jadi kalau rumah inspiratif ini sebenarnya sudah ada sejak 2016, sejak saya menjadi mahasiswa di sana. Saya jadi di Malang. Volunteer, jadi relawan gitu ya. Volunteer di situ. Nah, kebetulan karena kita memang kan otomatis kan waktu itu kan sudah kembali ke istilahnya ke daerah masing-masing ya, teman saya juga gitu. Jadi ada teman saya yang di Jombang, akhirnya dia mendirikan di Jombang juga. Tapi di Malang tetap masih ada. Masih ada ekspansi gitu ya, perluasan gitu. Iya, perluasan. Jadi karena saya merasa bahwa saya di Gresik dan saya juga merupakan volunteer rumah inspiratif, saya mencoba membuka di Gresik gitu. Dan saat ini sedang merintis sih, waktu itu sedang merintis juga. Jadi semoga bisa berjalan gitu. Artinya ke depan itu kan dengan predikat Putri Indonesia Jawa Timur, putri favorit ya, putri favorit itu otomatis kan memang kita harus memberikan banyak hal, berkontribusi kepada masyarakat, perkembangan masyarakat, apalagi budaya baca dan literasi itu. Dunia digital sekarang itu ada taruhan gitu ya. Anak-anak muda itu, menurut saya menjadi korban digital atau dia memanfaatkan itu sebagai pengembangan diri. Benar. Dan memang fakta di lapangan banyak sekali anak-anak itu yang hanya menjadikan gadget, ponsel atau apa itu hanya permainan gitu ya. Jadi ketika misalkan kita kan mengajar gitu ya. Setiap anak kan pasti bawa HP ya gitu. Seberapa jauh anak memanfaatkan HP itu sebagai referensi pembelajaran. Itu masih tanda kutip masih perlu perjuangan ya untuk mengubah mindset mereka menjadikan alat-alat digital itu menjadi sumber referensi untuk pembelajaran kita. Dan itu diantara adalah tugas itu ya, rumah inspiratif ya, mengubah. Mungkin yang malas membaca menjadi membaca. Yang menggunakan teknologi yang untuk bermain-main saja itu menjadi referensi ya. Kan tidak banyak yang membaca. Kalau saya melihat mainan game dan sebagainya itu, waduh ini sangat berbahaya juga. Anak kecil sudah kecanduan seperti itu tanpa mempertimbangkan bahwa
budaya baca itu jauh lebih penting ya, karena mungkin hedonis ya. Zaman sekarang itu kan hanya suka-suka seneng-seneng itu ya, tanpa berpikir 5 atau 10 tahun ke depan. Oke. Mendekati akhir, Bu Happy, apa yang bisa Bu Happy berikan kepada masyarakat khususnya untuk SMA Negeri 1 Manyar gitu ya. Dengan segala pengalaman itu, kira-kira Bu Happy ingin mewujudkan apa di SMA Negeri 1 Manyar ini? Tadi kan lewat ini ya, untuk masyarakat umum kan kegiatan-kegiatan aksi sosial gitu ya. Misalkan kalau di SMA Negeri 1 Manyar ini gimana? Kalau di SMA Negeri 1 Manyar, mungkin saya apa keinginan Bu Happy? Apa yang bisa diberdayakan di SMA Negeri 1 Manyar ini? Mungkin yang belum ada menjadi ada atau bagaimana itu? Jadi gini, yang saya inginkan di sini, yang sebenarnya tadi sudah Pak Tom bilang juga ya, bahwa pendidikan itu gak hanya di luar, gak hanya di dalam saja, bukan hanya di kelas saja, tapi benar, di luar gitu. Kita harus mengembangkan skill-skill kita gitu ya. Jadi kalau saya tuh punya prinsip gini Pak, dalam hidup kita gitu, hidup itu akan lebih bermakna ketika kita bermanfaat bagi yang lainnya, kayak gitu kan. Jadi maksudnya dan manusia adalah bermanfaat juga dan mungkin nanti juga untuk anak-anak yang dengar ini ya, bagi para siswa juga gitu, bahwa sahabat Semanema sahabat Semanema gitu ya. Sahabat Semanema, bahwa kalau saya sendiri prinsipnya adalah bekerja, bekerja, kemudian jangan pernah berhenti untuk belajar juga gitu ya, dan mengabdi gitu sih. Itu yang benar-benar yang akan membuat hidup kita tuh kayak lebih berarti gitu sih kalau menurut saya. Jadi mungkin nanti sahabat Semanema gitu ya, coba megang prinsip itu juga gitu. Dan untuk di Semanema sendiri, ya saya pengen juga anak-anak ini bukan hanya pintar dalam kelas, tapi juga pintar bersosial, bersosial juga, pintar untuk mengembangkan skillnya, untuk pendidikan karakter juga. Pokoknya untuk masa depan kalian sendiri itu sih. Jadi itu yang harus ditekankan. Memang begini ya, mengubah mindset anak-anak itu. Contoh misalkan, saya itu kan punya keinginan untuk ada satu tim itu ikut simposium internasional gitu ya. Kita tidak melihat dana dulu karena itu bisa dicari gitu kan. Tapi membentuk mereka untuk menjadi sebuah tim yang mampu berkompetisi di luar gitu ya. Itu kan dari dulu saya sampai memang belum terwujud ya. Berarti belum prestasi ya. Artinya begini, kan memang ke luar negeri itu kan memang butuh banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Satu, komunikasi bahasa Inggris, dan anak-anak ini memang harus terbiasa menulis sebuah karya tulis itu. Nah, kita bekerja dari bawah, mengubah mereka yang asalnya malas membaca menjadi membaca, kemudian ditingkatkan menganalisa masalah, kemudian mengikuti lomba, mungkin presentasi atau karya tulis, sehingga itu bisa diangkat ke forum internasional. Dan itu memang ada wadahnya itu. Cuma sekarang kan pandemik ini kan lombanya menjadi online gitu ya. Itu yang kadang keinginan saya untuk bagaimana di lembaga kita itu ada perwakilan satu tim yang bisa keluar gitu. Dan itu kan sudah menunjukkan bahwa proses pembinaan pendidikan di kita itu kan tidak hanya di dalam kelas. Gitu. Oke. Yang terakhir Bu Happy, kira-kira pesan dan kesan Bu Happy selama mengikuti secara umum ya, mungkin Cak Yung Gresik juga, kemudian di Malang itu hijaber, model hijab ya, duta hijab, prestasi juga, kemudian Putri Indonesia Jawa Timur, kesan dan kesan untuk warga atau sahabat Semanema di luar sana. Silakan sahabat Semanema di luar sana untuk paling tidak menyimak dan memperhatikan pesan dan kesan apa yang disampaikan oleh Bu Happy Mandianasari. Silakan Ibu. Kesan dan pesan saya, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan lelah untuk berkarya, karena untuk berkarya pun tidak terbatas usia. Kemudian juga jangan lelah untuk menjadi pemuda Indonesia yang berprestasi. Jangan lelah untuk mengabdi untuk negeri, dan jangan lelah untuk berbagi dengan hati. Waduh, sip. Terima kasih kepada Ibu Happy Mandianasari, Sarjana Pendidikan. Ini kan ya proses S2 ya? Iya, sekarang proses 2. Tinggal sedikit ya? Tinggal sedikit, ya semoga. Ya, amin. Semoga lancar dan bisa lulus. Tentunya kita berharap banyak hal yang bisa diberikan Bu Happy khususnya di SMA Negeri 1 Manyar dan umumnya pada masyarakat gitu ya. Putri Indonesia Jawa Timur oleh Ibu Happy Mandianasari, Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan podcast Semanema ini memberikan banyak inspirasi, banyak hal, banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa diambil oleh sahabat Semanema di luar sana.
Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Happy Mandianasari, Sarjana Pendidikan, bisa hadir untuk kesempatan podcast kali ini dan berkontribusi serta memberikan banyak inspirasi dan kebaikan bagi sahabat Semanema di luar sana. Oke, terima kasih. Posnema siap berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan Panji SMA, semoga jaya untuk selamanya.